Halo, perkenalkan nama saya Esther Nurul. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Bilingual, Stambuk 2022 dengan NIM 422313106. Kali ini saya akan men-share kepada teman-teman tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi pada diri kita sendiri selaku sebagai anak-anak bahkan tingkat remaja. Kali ini saya memilih satu perkembangan, yaitu perkembangan sosial dengan kasus, yaitu maraknya kasus bullying yang sedang terjadi di Indonesia. Bahkan 11 November yang lalu telah terjadi kasus bullying yang terjadi pada anak yang sekolah menengah pertama, yang pelakunya sendiri adalah teman sekelasnya. Penasaran kan dengan apa yang terjadi di negeri kita ini? Silahkan simak video ini lebih lanjut. Dalam pergaulan di sekolah kita banyak menjumpai perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying loh. Bullying. Sebelum lanjut kepada tahap selanjutnya, kita perlu tahu apakah itu bullying. Bullying itu sangat merugikan bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu, konsentrasi belajarnya, bahkan sampai pada ketakutan yang berlebihan. Ini akan mengganggu bagaimana psikologi anak tersebut. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan anak yang menjadi korban bullying. Apa sih bullying itu? Bullying merupakan is someone hurts a deliberately to another person more than once. Jadi yang dimaksud dengan bullying adalah suatu tindakan yang menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik maupun psikis yang merugikan temannya sendiri. Kalau begitu, apa sih bentuk-bentuk bullying? Bullying itu terbentuk oleh 3, yakni bullying fisik, bullying verbal, maupun bullying psikolog. Kita membahas yang pertama, yaitu bullying fisik. Bentuk bullying fisik itu adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan kontak fisik atau body contact, seperti menjambak, mencubit, memukul, mencolek, meludahi, menarik leher kerah baju, mendorong, dan tindakan yang lainnya yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Kemudian, bullying verbal. Apa sih bullying verbal itu? Bullying verbal itu merupakan tindakan bullying yang dilakukan secara verbal. Maksudnya itu melalui ucapan atau kata-kata kita. Itu termasuk juga bullying? Iya. Ketika kita mengejek atau menfitnah, menertawakan, mendekam dengan sinis, memanggil dengan julukan yang mencemooh, menghina, menyebarkan isu dan bentuk perilaku verbal lainnya, itu termasuk bullying loh. Makanya teman-teman harus hati-hati dalam berkata-kata kepada teman-teman maupun orang lain. Kemudian yang terakhir, bullying psikolog. Apa sih bentuk bullying psikolog itu? Bullying psikolog merupakan tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak, mendiamkan, mempermalukan, mencibir, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan, meremehkan, sentimen atau sinis, memancing pemusuhan, dan menjauhi, dan tindakan psikologi lainnya. Kemudian dari bentuk bullying tersebut, apa sih penyebab-penyebab munculnya? Jadi di sini terdapat beberapa rangkaian kenapa bullying itu bisa ada. Dan penyebabnya itu dari mana saja? Yang pertama yaitu bullying itu terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Harus hati-hati ya untuk kita yang sebagai maba. Bila nantinya kita akan menjadi senior, kita harus berhati-hati loh. Karena kalau tidak, bisa saja apa yang kita lakukan yang mungkin bersifat candaan, ternyata bila diikuti adik-adik kita, itu akan berakibat kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi buat teman-teman yang pernah mendapatkan kekerasan, itu bisa menjadi faktor penyebab loh ketika kita ingin melakukan bullying. Bisa saja contohnya dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan
sekolah. Jadi anak-anak yang membuli itu dulunya juga adalah orang yang pernah dibully. Makanya kita harus berhati-hati untuk melakukan tindakan kepada teman-teman kita karena itu bisa berakibat fatal. Kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi anak-anak juga yang tidak diperhatikan dari rumah, di sekolah, dan tidak diacuhkan itu bisa juga menjadi faktor dalam menimbulkan bullying. Karena apa? Ketika anak-anak itu jarang diperhatikan di rumah, maka anak tersebut akan mencari sebuah kondisi di mana dia bisa diperhatikan. Namun kesalahannya yaitu mencari keadaan yang tidak menguntungkan dalam sekitarnya. Tak hanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saudara, kasus perundungan yang melibatkan pelajar juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ternyata korban ditendang hingga pingsan. Dari video ini dapat dilihat seorang siswa yang mengenakan baju olahraga dipasangkan helm, kemudian siswa lainnya hendak melakukan perundungan tersebut. Setelah helm dipasangkan, siswa tersebut langsung ditendang di kepala korban sebanyak 3 kali hingga korban tumbang dan diduga pingsan. Setelah korban tersungkur dari kursi yang didudukinya, siswa yang melakukan perundungan itu menindih korban. Korban langsung dibantu oleh teman-teman. Dari informasi yang beredar, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan polisi pun turun tangan dalam kasus kejadian ini. Kejadian ini terjadi hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 9:15 dalam kelas 9 SMP. Kata Rosvian pesan singkat. Bahkan Polsek Ujung Berung sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Ternyata kasus bullying ini terjadi berawal dari permainan cek ketampanan. Jadi ketika itu anak-anak membuat game cek ketampanan dengan menggunakan helm. Dipukul dari belakang menggunakan helm, kemudian menebak siapa si pemukul itu permainannya. Tapi lama-kelamaan bukan dengan tangan, tapi dengan kaki salah seorang siswa sampai 3 kali tendangan dengan kaki. Ternyata sekolah pun bertindak dalam hal ini. Kemudian pihak sekolah mencoba memediasi keluarga korban dan pelaku. Polisi juga turut serta. Dan hasil ke orang tua korban, Yudami memutuskan untuk saling memaafkan dan mencabut laporannya. Jadi, solusi dari permasalahan kasus ini untuk teman-teman, jika memiliki permasalahan atau permainan candaan, balik lagi seperti yang saya jelaskan tadi, sebaiknya dalam permainan teman-teman tidak boleh melakukan secara berlebihan, karena ini akan mengakibatkan fatal kepada teman-teman kita lainnya. Mungkin yang kita anggap candaan ini justru berakhir tragis kepada korban. Untuk itu marilah sayangi diri sendiri, sayangi lingkungan sekitar, dan berhati-hatilah ketika melakukan candaan atau permainan. Demikianlah video ini saya tampilkan. Semoga teman-teman dan bagi para penonton supaya bisa mendapatkan edukasi dengan kasus-kasus bullying yang sedang terjadi di negeri kita ini. Sekian, terima kasih. Saya Esther Nurul, pamit undur diri. Bye-bye.